Pada kesempatan ini saya memberikan wasiat kepada diri saya dan pada antum semuanya, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan senantiasa sesering mungkin menjaga kondisi hati kita, karena kondisi hati kita ini senantiasa berubah-ubah. Innama sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab ay yataghayyar. Hati kita ini dinamakan qalb karena memiliki sifat yataqallab, berubah-ubah, yataghayyar, ya, berbeda-beda dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas, kadang kita betul punya perasaan yang halus, yang bersih, yang sensitif. Kadang-kadang kita ditutupi oleh berbagai macam penyakit hati. Maka mari selalu kita jaga kondisi hati ini, terutama kita para aktivis dakwah yang mendapatkan amanah dakwah di masing-masing posisi kita, dan juga terutama ada di antara kita yang punya kapasitas ilmu syar'i yang kadang-kadang menjadi rujukan masyarakat, tempat bertanya, dan dituntut untuk menyampaikan nasihat kepada umat. Maka harus lebih waspada terhadap kondisi hati kita, karena jangan sampai ketika pada saat menyampaikan itu bertentangan atau bertolak belakang dengan fakta. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka inilah konsekuensi seorang dai lebih berat daripada orang awam atau masyarakat pada umumnya. Kita memiliki konsekuensi yang lebih berat, konsekuen ataupun komitmen dengan tuntutan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, marilah selalu kita jaga kondisi hati kita, terutama saat ini, yaitu kita ada sedikit pembahasan masalah ujub. Kita jauhkan hati ini dari penyakit ujub, bangga diri, membanggakan potensi yang kita miliki. Inilah ujian orang yang punya potensi, punya kelebihan. Apakah kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, jabatan, kedudukan, kelebihan apapun yang diberikan Allah, dititipkan Allah pada kita, kadang-kadang membuat kita ini menjadi al-mu'jab binafsihi, orang yang takjub pada diri kita sendiri. Qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 177, "Idza fatahallahu 'alaika fi babi qiyamil lail fala tandur lin na'imin nadrata istira." Jika Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan sholat tahajud, kita diberikan kemudahan untuk bisa bangun malam setiap malam, qiyamul lail, maka beliau memberikan pesan, janganlah melihat kepada orang-orang yang tertidur, yang tidak bisa bangun malam, dengan pandangan kehinaan, pandangan rendah. Kita merasa lebih mulia, lebih beriman ataupun lebih bertakwa dari orang-orang itu yang tidak bangun malam misalnya. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babis siyam fala tandur lil muftirin nadrata istira. Dan ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan puasa, dalam hal ini adalah puasa sunnah. Kalau Ramadan tidak ada yang bisa dibanggakan, maksudnya itu adalah semuanya wajib. Kalau kita memiliki kemudahan bisa puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ataupun bahkan puasa Daud misalnya, maka jangan sekali-kali kita melihat
kepada orang-orang yang tidak berpuasa itu dengan pandangan yang hina, pandangan yang lebih rendah. Wa idza fatahallahu 'alaika fi babil jihad fala tanzur lil qa'idina nadrata istira. Dan ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita, kepada Anda, kepada antum, ya, kepada kita semua untuk berangkat berjihad fisabilillah, baik secara fisik di Palestina ataupun belahan bumi untuk berjihad melawan orang kafir secara langsung, jihad bil qital, ataupun jihad dalam bentuk yang lainnya, jihad taklimi misalnya, atau jihad fid dakwah, maka janganlah sekali-kali kita melihat kepada orang-orang yang tidak ikut terlibat di dalamnya, yang duduk-duduk, yang tidak ikut berangkat ke medan jihad dengan pandangan yang hina, pandangan rendah. Farubbana im wa muftir wa qa'id aqrabu ilallahi minka. Boleh jadi orang yang tidur itu maupun orang yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berangkat berjihad justru posisinya lebih dekat kepada Allah daripada dirimu sendiri. Jadi yang sudah kita sampaikan, kita yang sudah merasa aktif berdakwah, terlibat dalam amal islami, merasa lebih punya andil keterlibatan di dalam kegiatan-kegiatan dakwah ini untuk berkontribusi kepada umat. Kadang-kadang muncul penyakit-penyakit ujub seperti ini, merasa bangga diri, terus merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang awam. Inilah pesan-pesan yang sangat berharga untuk menjaga keikhlasan hati kita, menjaga kemurnian niat kita, dan menjauhkannya dari berbagai macam penyakit ujub di dalam diri kita ini. Lebih lanjut, beliau Ibnu Qayyim memberikan nasihatnya kepada kita. Wa innaka antabita na'iman wa tusbihu nadiman khairun min antabita qa'iman wa tusbih mu'jaman. Dan sesungguhnya engkau apabila bermalam dalam kondisi tidur, ya tidak bangun pada saat qiyamul lail itu, terus pada saat subuh merasa menyesal, kenapa ya Allah aku tidak bisa bangun malam. Kata beliau, khairun, lebih baik daripada engkau bermalam dalam kondisi melaksanakan qiyamul lail, sementara pada waktu paginya ada perasaan bangga diri, ujub. Fa innal mu'jab la yus'adu lahu 'amalun. Karena sesungguhnya orang yang ujub itu tidak terangkat amalannya, tidak tercatat, tidak terlaporkan amalannya, maksudnya amalannya menjadi sia-sia. Inilah nasihat yang sangat baik kepada kita semuanya. Tidak boleh membangga-banggakan amalan kita, apapun posisi kita, terutama kita yang memiliki latar belakang syariah, latar belakang keagamaan yang mungkin menurut pandangan orang lebih daripada pada umumnya, maka harus lebih waspada pada posisi di mana kita dianggap lebih berilmu ataupun lebih memiliki kapasitas tadi, ya itu justru lebih bahaya. Potensi-potensi untuk dibisikkannya perasaan-perasaan ujub ini lebih bahaya. Maka marilah kita bersama-sama menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya secara terus-menerus membutuhkan nasihat kepada atau dari sesama kita. Fima warata fi dzamil ujub, beberapa dalil yang menjelaskan tentang sifat ujub yang tercela. Di antaranya firman Allah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, At-Taubah 25. Ingatlah tentang
beberapa pertolongan Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad di berbagai macam tempat, khususnya adalah pada saat perang Hunain, yang mana perang Hunain ini jumlah kaum muslimin lebih besar, sekitar 12 ribuan dibandingkan dengan pasukan Quraisy serta suku Hawazin. Setelah perang atau Fathu Makkah itu, kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah itu 10.000, kemudian ada beberapa tambahan lagi 2.000 jadi 12.000 dalam waktu beberapa hari. Fathu Mekah pada bulan Ramadan, perang Hunain pada bulan Syawalnya tahun 8 Hijriah itu. Mereka sudah bangga dengan jumlah yang banyak. Karena sebelumnya selalu minoritas, ya, lebih sedikit jumlah pasukan kaum muslimin. Nah, sekarang ini jumlahnya lebih besar. Ada perasaan ujub tadi, a'jabatkum kathratukum, jumlah yang banyak, kuantitas yang banyak itu seolah-olah bisa menjadi jaminan kemenangan. Maka Allah memberikan pelajaran bukan seperti itu. Ada pelajaran dari Allah, akhirnya kaum muslimin terdesak. Yang akhirnya Rasulullah SAW menaiki himar dengan membuat sebuah kalimat-kalimat motivasi kepada para sahabat. Lihatlah aku adalah ibnu Abdul Muttalib, cucu dari Abdul Muttalib, tidak punya rasa takut, siapa yang bisa menghadapiku dan lain sebagainya. Beliau beri motivasi dan akhirnya para sahabat tumbuh lagi semangatnya dan insya Allah mereka kembali semangat totalitas dan insya Allah pada akhirnya dia atau para sahabat ini mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi ini merupakan pelajaran yang berharga. Jumlah yang banyak tidak ada jaminan kemenangan. Kebalikannya jumlah yang sedikit juga tidak mesti kalah. Kam min fi'atin qalilah walabat fi'atan katsirah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Nah, setelah perang Hunain ini atau di sela-sela itu sehabis sholat itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat. Hadis ini diceritakan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi yang ada yang mengatakan derajatnya sahih. Beliau menceritakan bahwa ada seorang nabi pada zaman dulu yang pada saat berperang melawan musuh itu ada unsur ujubnya, bangga dengan jumlah yang banyak. Maka Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada Nabi ini dan memberikan satu di antara tiga pilihan yang sama-sama sulitnya. Apa itu? Yang pertama, supaya diberikan kekalahan, musuh bisa menguasai mereka. Yang kedua, mendapatkan musibah kelaparan. Yang ketiga, kematian. Jadi tiga pilihan yang sama-sama susah. Pilih satu di antara tiga ini. Maka sepakat pasukan menyerahkan urusannya kepada nabi mereka, pimpinan mereka. Maka seorang nabi ini tidak disebutkan namanya memang. Beliau bermusyawarah dengan orang-orang terdekat, kemudian sholat, minta petunjuk pada Allah, dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk memilih pilihan kematian. Itu dengan berdasarkan wahyu dari Allah. Karena kalau pilih yang pertama, mereka dikuasai musuh, bisa dikalahkan, toh pada akhirnya mereka terbunuh dan juga ditawan, mendapatkan kehinaan dari para musuh. Kalau pilihan lapar itu juga mereka tidak sanggup, akan mengalami kelaparan yang dahsyat dan pada akhirnya juga mati juga. Tapi kalau pilihan kematian ini diawali dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah atas segala kekhilafannya, itu yang dipilih akhirnya. Maka Nabi Allah ini bersama dengan kaumnya dimatikan. Saat itu dalam satu hari meninggal dunia 70.000 orang, seperti api yang menjalar kayu bakar yang kering itu di lapangan yang luas, satu demi satu mati pasukan tersebut dan binasa semuanya.
Ini konsekuensi dari sikap ujub walaupun kepada seorang nabi ataupun seorang rasul. Jadi seorang nabi ya, bukan rasul, cerita masa lalu, dan yang rasul kan ini pada zaman sahabat itu ya. Orang-orang yang soleh seperti itu ketika mereka memiliki sikap ataupun sifat ujub ini diberikan peringatan keras oleh Allah. Apalagi kita manusia biasa juga mendapatkan peringatan yang seperti itu, maka harus diwaspadai. Kemudian di ayat yang lain, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Al-Kahfi 104, walaupun konteksnya ini adalah kepada orang-orang kafir, tetapi bisa kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita merasa aman, seolah-olah amal kita itu sudah banyak. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat usaha mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna, sedangkan mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah melakukan kebaikan perbuatannya di dunia ini, padahal tidak ada kebaikannya. Atau di surat Al-Ghasyiyah itu amilatun nasibah, orang yang melakukan amalan yang capek tetapi tidak mengantarkannya kepada surga. Itu diucapkan oleh Umar bin Khattab saat mengomentari ada orang-orang kafir yang banyak beramal tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi sekali lagi, ayat-ayat ini memang ditujukan untuk orang-orang kafir, tapi watak dan sikapnya itu jangan sampai kita tiru. Hal-hal yang merasa aman dari segala macam siksa ataupun penyakit hati ini jangan sampai kita tiru di kalangan kaum muslimin ini, merasa aman daripada makar Allah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Jangan sampai kita punya sifat-sifat seperti itu. Di surat Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ataukah seperti orang yang dihiasi oleh keburukan amalannya, padahal dia melihat itu sebuah amal yang baik. Nah, itulah orang-orang yang perlu untuk kita waspadai, jangan sampai sikap dan sifatnya kita tiru. Ada hadits lain, salah satu muhlikat, 3 sikap yang bisa menghancurkan diri kita, syukhun muta', sifat bakhil yang selalu ditaati, wa hawa mutaba', hawa nafsi yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsi, serta seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Itu harus kita waspadai. Ada sebuah hadis muttafaq alaih yang menjadi peringatan kepada kita semuanya. Innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seorang muslim yang dia itu melakukan amalan-amalan penduduk surga, amal soleh yang luar biasa. Aktivitasnya itu luar biasa baiknya. Fi ma yabdu linnas, yang dilihat sebagaimana tampak dalam pandangan manusia. Masya Allah, solehnya luar biasa orang itu. Dia berangkat ke masjid, dia umroh tiap tahun misalnya, haji terus misalnya, zikir terus, memegang tasbih terus misalnya, Masya Allah, luar biasa. Ternyata wa innahu lamin ahlinnar, padahal sesungguhnya dia itu termasuk dari penduduk neraka. Amalannya itu adalah amalan ahlun nar, karena dibarengi dengan penyakit ujub, penyakit hurur, penyakit takabur, penyakit riya, untuk pamer saja. Kebalikannya, wa ya'malu bi amali ahlin nar, ada sosok yang lainnya, seseorang yang melakukan amal-amal sepertinya itu adalah amal buruk, amal pelaku kemaksiatan misalnya secara zahir, sepertinya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fi ma yabdulin nas, sebagaimana yang tampak dalam pandangan manusia. Padahal sejatinya wahwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk penduduk surga. Muttafaqun alaih. Dulu pada saat pemerintahan Sultan Murad IV di Turki Utsmani itu, suatu malam berjalan-jalan untuk memeriksa keadaan kaumnya,
Ternyata beliau menemukan satu sosok mayat tergeletak, tidak diurus oleh orang-orang sekitar itu. Beliau bersama pengawal pribadinya, kepala pasukan itu menyamar sebagai orang biasa berjalan-jalan. Dia memanggil-manggil orang, kenapa ini nggak kalian urus? Mereka nggak ada yang peduli. Terus akhirnya ada yang peduli. Kenapa, wahai si fulan, kok nggak kalian urus ini, saudaramu ini? Itu orang yang fasik, orang yang banyak maksiatnya. Kenapa kami urus jenazahnya? Terus si Sultan bilang, tapi kan dia Muslim seperti kalian, tetaplah harus kita hormati, harus kita urus jenazahnya. Tunjukkan aku mana rumahnya. Jadi antar ke rumahnya, dibawalah jenazahnya itu. Nah, akhirnya pada saat sampai di rumah bertemu dengan sang istri. Istrinya menangis. Dan ada sebuah kalimat yang membuat Sultan Murad ini takjub. Istrinya bilang yang intinya itu, rahimakallahu ya waliyallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai kekasih Allah. Terus Sultan bertanya, apa tadi yang kamu bilang? Ini kekasih Allah. Kenapa kamu sebut itu? Padahal orang-orang itu mereka melihat jenazah ini jijik, mereka memvonis dia pelaku maksiat. Kenapa? Ada apa dengan suamimu ini? Maka diceritakanlah oleh sang istri, begini wahai si fulan ya, dia belum tahu ternyata yang datang adalah khalifah. Beliau menceritakan suami saya ini punya uang yang cukup banyak dan dia melakukan amal-amal yang aneh. Dia ingin merubah kemungkaran dengan caranya sendiri. Dia satu hari berangkat ya dengan membawa uang cukup banyak. Terus dia datang ke toko-toko kedai minuman keras itu. Dia borong minum-minuman itu, dibawa ke rumah terus dibuang semua di WC itu, di tempat kamar mandi itu. Orang-orang melihatnya dia bawa minuman keras untuk minum-minuman di rumah. Tidak dijelaskan fakta yang sebenarnya. Waktu yang lainnya dia datang ke rumah-rumah bordir itu, rumah-rumah BTS, dan menyampaikan ke mereka supaya tidak praktek dikasihkan uang. Jadi kalau yang pertama tadi dikasihkan uang kepada penjual minuman keras, ini uang saya beli semuanya, kamu jangan menjual minuman kepada yang lainnya. Dan stoknya kan sudah habis, otomatis si penjual minuman keras gak akan menjual ke yang lainnya. Dikatakan pula kepada para WTS ini, kamu jangan praktek, jangan menerima tamu malam ini. Ini sudah saya kasih uang. Jadi dia hanya ngasih uang, tidak bermuamalah apapun dengan dia selain itu, terus dia tinggalkan itu. Orang-orang melihatnya, oh itu langganan ke tempat-tempat mesum seperti itu ya. Jadi ada cap-cap negatif pada orang ini. Nah akhirnya itulah yang disimpulkan oleh orang-orang, dia ahlul maksiat, orang fasik. Mereka suudon kepada si orang ini. Dan ternyata si istri memberikan peringatan, wahai suamiku, kalau itu yang kamu lakukan terus, kamu nanti pada saat meninggal nggak akan diurus jenazahnya oleh orang-orang. Mereka jijik melihat perilakumu. Nah orang ini karena dia wali ya, insya Allah, dia mengatakan, jangan khawatir, nanti kalau saya meninggal, jenazah saya itu akan diurus oleh sultan. Insya Allah akan disolati oleh sultan dan oleh para ulama. Subhanallah, ternyata ini firasat, ilham, dan betul pada saat itu khalifah mengaku apa yang dikatakan suamimu betul. Saya adalah Sultan Murad yang keempat dan saya mohon izin membawa jenazah suamimu ini ke istana, akan kita perlakukan dengan baik, kita mandikan, kita sholati, dan kita makamkan secara baik. Si istrinya mengizinkan dan ternyata betul ya, jenazahnya diperlakukan dengan baik, disolati oleh para ulama sekota sana di Turki Utsmani sana, kemudian dikuburkan oleh masyarakat sana dengan penghormatan yang sangat bagus. Itulah orang yang bisa jadi ada di sekitar kita yang sepertinya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi punya amalan unggulan yang tidak nampak. Nah, sementara kita ini kadang-kadang pencitraannya ya lebih dominan. Ini harus kita waspadai semuanya, jangan sampai sia-sia amal kita. Nah, hakikat ujub ini apa? Al-ujub huwa i'dhamu ni'mah. Ujub itu adalah
mengagung-agungkan nikmat, warukun ilaiha, cenderung kepadanya, tapi yang lebih penting ini, ma'anisyani idhofatiha ilal muna'im, lupa menisbatkan nikmat tersebut kepada pemberi nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi kita punya kelebihan dalam hal potensi tadi, potensi ilmu, potensi harta, potensi kedudukan, potensi kemampuan dan sebagainya, kita nisbatkan itu pada diri kita sendiri, lupa pemberinya adalah Allah Ta'ala. Itulah ujub itu. Summa idza kana khaifan ala zawali tilka ni'mah musyfiqan ala tadarrukiha ala takaturiha aw yakunu farhuhu biha min haitsu innaha minallahi falaysa bimu'jab. Kalau itu disertai dengan rasa takut nikmat tersebut hilang dan dia merasa sayang ya, ataupun khawatir terkotori nikmat tersebut, ataupun dia memiliki rasa syukur ya, dan dia senantiasa menisbatkan nikmat tersebut itu kepada pemberinya, pemberi nikmat itu, maka itu bukanlah dikatakan ujub. Jadi inilah bedanya ya, antara orang yang ujub dengan yang tidak ujub. Itu adalah dalam hal faktor penisbatan nikmat itu. Wa idza indhafa ila dzalika, kalau dia tambahkan pada sikapnya itu an ghalaba ala nafsihi, dominan pada dirinya, annalahu indallahi haqqan, dia punya hak pada sisi Allah, wa annahu minhu bimakan, dan beliau atau dia ini memiliki persepsi, punya tempat khusus, hatta tawaqqa'a fi amalihi karamatan lahu fid dunya, sehingga dia punya prediksi dengan amalannya itu mendapatkan kemuliaan di dunia. Wastaba'ata an yajriya alaihi makruh, dan dia seolah-olah merasa jauh dari segala hal yang dia benci, yang tidak dia sukai, istiba'adan yazidu ala istiba'atihi fi ma yajriya alal fusaq, yang dia punya persepsi, saya nggak akan mendapatkan sesuatu yang tidak saya sukai sebagaimana yang menimpa kepada orang-orang fasik itu. Summiya hadzal idlal bil amal. Ini dinamakan idlal. Apa ya? Idlal itu lebih daripada ujub. Ya, kemenyek lah atau apa bahasa Jawanya. Artinya lebih daripada ujub ya. Dengan amalannya itu, merasa sangat percaya diri dengan amalannya. Faka'annahu yara li nafsihi 'ala Allah ta'ala, seolah-olah dia itu melihat posisinya itu betul-betul mapan di sisi Allah Ta'ala. Wa kadzalika qad yu'ti li ghairihi syai'an. Begitu pula kadang-kadang dia memberikan kepada orang lain sesuatu, fayasta'dzimuhu, dia merasa terhormat dengan memberinya itu. Wa yamunu 'alaihi, dan ya merasa punya jasa lah kepadanya. Fayakunu mujaban, maka dia pun juga disebut ujub. Fa in istakhdamahu, kalau dia minta tolong kepada orang lain, waqtaroha alaihi al-iqtirahat, memberikan beberapa usulan, austaba'ata takhallufahu an qada'i huquqihi, dan dia jauhkan untuk apa itu, daripada menunaikan haknya, karena mutilan alaihi. Jadi dia apabila minta tolong ataupun minta bantuan pada orang lain itu merasa punya hak untuk dibantu, untuk dihormati, untuk diberikan sanjungan, diberikan pujian dan sebagainya, maka ini mutilan alaihi, lebih daripada ujub. Dia itu posisinya sangat percaya diri dengan amalannya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada seorang ulama Al-Muhasibi memberikan sebuah keterangan perbedaan antara ujub dan idlal. Innal idlal makna zaid fil ujub. Idlal itu adalah makna yang lebih daripada ujub. Wa huwa an yu'jib fi amalihi au ilmihi. Seseorang memiliki rasa takjub dengan amalannya atau ilmunya. Fayara annalahu 'indallahi qadran 'aziman. Sehingga dia melihat punya kedudukan yang agung di sisi Allah tadi. Qad istahaqqa bihi thawab ala amalihi. Dia punya rasa keyakinan mendapatkan pahala terhadap amal yang dia lakukan. Itulah ujub.
sangat yakin dengan amalannya itu mendapatkan pahala. Fa inna raja al-maghfirah ma'al khauf lam yakun idlalan. Kalau dia mengharapkan ampunan disertai dengan rasa takut, maka bukan disebut idlal. Tapi wa inna zayyinal khauf dzalika fahuwa idlal. Kalau dia tidak punya rasa khauf sama sekali, itulah yang disebut dengan idlal. Jadi memang ada kemiripan di antara beberapa istilah ini. Intinya kita disuruh untuk memohon dijauhkan dari segala macam penyakit hati ini, baik itu ujub ataupun idlal ini, yang mana itu akan bisa menjadikan amal-amal kita terhapus dan sia-sia. Maka marilah kita selalu memberikan nasihat di antara sesama kita untuk dijauhkan dari berbagai macam penyakit ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa menjaga hati kita dan bisa menjaga kualitas amal kita, insya Allah. Dengan itu menjadi investasi yang baik untuk kita semuanya dan bisa kita dapatkan manfaatnya baik di dunia ataupun sampai di akhirat ini. Saya kira itu nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.